Udara, tanah, api, air. Ayo! Bumi tidak akan mampu memindahkan palet berat ini, tapi udara jauh lebih kuat. Kalau sudah marah, dia akan menyapu seluruh kota. Kamu tahu apa yang terjadi saat dia meniupkan ciuman? 2 palet dan tempat tidur. Itu sangat mudah. Bukan keajaiban, hanya kekuatan biasa. Bingkai sudah selesai. Sekarang tinggal mempercantiknya. Siapa yang tidak mau tidur di atas awan? Bumi, pastinya. Dia lebih suka rumput hijau. Ini sangat menggelitik. Oh, apa yang mereka lakukan? Api hampir selesai membuat bingkai. Tapi dia kehabisan skrup. Untuk si gadis api, itu tidak jadi masalah. Kamu bisa melebur logam sesuai keinginan. Itu benar-benar beruntung. Tapi api tidak tahu kalau itu harus dikencangkan, bukan dipalu. Dia benci dengan semua noda ini. Penghuni sebelumnya adalah bayi-bayi berbulu yang berantakan. Air membantunya. Ups, cipratannya mengenai si api. Terima kasih banyak, teman. Bagaimana kalau tempat tidurnya dipasangi obor? Si air bisa marah karena pasti sulit memadamkan itu. Segalanya semakin memanas. Bumi suka tanaman, tapi sulit membuat bonsainya tetap hidup. Kalau begitu, ayo pasang tanaman di dinding. Semoga dia tidak mengubah seluruhnya menjadi hutan. Ini dia. Saatnya berfoto di Instagram. Tapi saat Bumi sedang mengambil ponselnya, sepasang kekasih ini saling berjanji di pohonnya. Pengacau ini harus dihukum. Cinta kalian hanya sementara, tapi planet ini selamanya. Air menghiasi ruangan ini dengan balon. Seperti pesta meriah, seperti kerajaan bawah laut. Bahkan kail dari teman jahilnya tidak bisa menghalangi perayaan ini. Ini tidak akan berhasil. Air juga punya kejutan untuk teman sekamarnya. Hei, tenanglah. Air sedang mengecat dinding. Sekolahnya adalah jurusan seni, tapi salah satu gadis mencuri kuasnya. Ada 3 kandidat tersangka. Beri komentar di bawah siapa yang mencurinya dan kenapa dia melakukannya. Udara terjebak di kanopi rumahnya. Angin akan memperlancarnya. Sekarang semuanya indah dan lega lagi. Tapi Bumi tidak senang. Semuanya penuh dengan hujan badai. Teman-temannya suka terik matahari. Air tahu cara membantu. Dia langsung mengusir awan. Menakjubkan. Apakah dindingnya itu terbakar? Ambil alat pemadam. Tidak, dia sedang mendekorasi kamarnya. Dia membuat lampu gantung. Ini jarak terdekat yang pernah ditempuh ke matahari. Air mengira api itu nyata. Ayahnya pemadam kebakaran, jadi memadamkan api mudah. Api sedikit berlebihan dengan dekorasinya. Sebentar lagi rombongan pramuka datang untuk menikmati api unggun. Bulan akan muncul mengisi suasana di malam hari. Sekarang air mulai menguap disebabkan karena api. Dia kehilangan banyak air. Sekarang dia pergi. Api mengira temannya berubah menjadi katak. Oh, kenapa kamu menciumnya? Itu adalah ciuman pertama yang tidak aku harapkan. Bumi memerlukan tanaman hijau. Bukankah menakjubkan melihat makhluk hidup tumbuh dari biji yang sangat kecil? Sebentar lagi kita bisa melihat burung, serangga, dan monyet. Daun-daunnya sudah setinggi langit. Bisakah itu mencapai teman sekamarnya? Lampu neon di dahan pohon terlihat cukup alami, tapi tidak berfungsi tanpa listrik. Bumi langsung panik, rencananya gagal. Tapi teman yang baik akan selalu membantu. Dia mempunyai generator angin, tanaman tumbuh subur, dan bumi pun kembali ceria. Air semakin kreatif.
Dia harus bekerja keras membuat ubur-ubur keren. Itu bisa jadi pengawalnya. Tidak perlu gunting untuk ini. Tapi bisa gunakan api untuk mengisi daya ponsel. Itu generator yang hidup. Seperti kilat dan api sekaligus. Api pecundang yang suka marah. Dia menghancurkan bantalnya dengan penuh amarah. Dia harus membuat yang baru. Bagaimana kalau dua sekaligus? Ini sangat hangat. Air membawa beberapa marshmallow untuk dipanggang. Kurang ajar sekali. Api benci marshmallow dan dia tambah marah. Tapi karena apinya terus memanggang, marshmallow-nya matang. Ditambah rasanya enak. Rak awannya hampir saja terbang, tapi jam alarm memberinya beban. Dia jalan-jalan dengan unicorn dalam mimpinya. Bumi juga ingin tidur, tapi udara tidak membuat peliharaannya tenang. Dan akhirnya dia pun benar-benar jatuh. Sepertinya itu sakit. Dia jatuh cukup dalam. Bumi menjaganya tetap aman. Ikat dia dengan tanaman dan beri makan unicorn. Lampunya terus saja menyala. Generator tenaga angin tidak stabil. Bumi benar-benar suka dengan penggunaan daur ulang. Dia tidak pernah menyia-nyiakannya. Mengubah bohlam tua menjadi taman. Itu luar biasa. Harusnya hari ini tidak hujan. Lalu kenapa turun hujan? Itu lampu yang sedang menangis. Air sedang menghiasi cerminnya. Beberapa kerang, pasir, dan bajak laut. Oh, itu bukan bajak laut. Itu aktor dari The Little Mermaid. Karirnya sekarang hancur. Tapi tidak ada yang bisa merusak keindahan. Dia adalah permata dari lautan. Udara menemukan balon yang keren. Dia mau buat apa dari itu? Dia bisa mengecatnya dan menjadikannya lampu. Tapi dia terus coba terbang menjauh. Apa yang bisa dia masukkan? Bumi memanfaatkannya untuk menanam sesuatu, tapi udara membutuhkannya. Sekantong tanah akan menahan balon ke bawah sehingga udara bisa membaca. Api sedang membaca kisah naga, dan dia ingin memilikinya. Akan sulit menjinakkannya, tapi api juga sulit dijinakkan. Ini dia bayinya, terlihat seperti mantannya. Senyumnya sama. Ups, teman-temannya juga membencinya. Aku bisa mengatasinya. Aku bisa ajari cara mencintai. Tangisan bumi membangunkan udara kembali. Dia sensitif, bunganya sudah layu. Itu temannya, dan dia sekarat. Sangat menyedihkan. Udara tidak bisa tidur kalau tidak membantu temannya. Hapus air matamu. Udara tahu cara membantunya. Sedikit awan hujan cukup memberikan harapan bagi bumi. Ini terlihat keren, dan dia mau lebih. Sekarang bumi bahagia dan udara bisa terus bermimpi tentang unicorn-nya. Tunggu dulu. Bumi merayakannya dengan sangat berisik, teman sekamar yang mengerikan. Setidaknya pelankan musiknya. Mereka sudah selesai membangun. Bisa istirahat kan? Tapi sekarang mereka bertengkar kamar siapa yang lebih baik. Ini adalah perang. Badai yang sangat besar. Ini bisa berakhir buruk. Mereka membuat voting. Masing-masing memilih kamar terbaik. Bumi menganggap miliknya yang terbaik. Mereka semua berpikir dengan cara yang sama tentang hal ini. Jadi, maukah kalian membantu mereka? Beri komentar di bawah kamar mana yang menjadi favorit kalian. Dan sekarang mereka berubah menjadi putri duyung. Mereka tidak perlu pakai celana jeans lagi. Larry membuat para perundung mengecil karena mereka melemparkan tisu ke rumahnya saat Halloween. Sekarang mereka jadi mainan hidup milik gadis kecil.
Akuariumnya berantakan. Mereka harus bersihkan akuariumnya. Kalau punya ekor putri duyung, bersih-bersih itu mudah bahkan menyenangkan. Tapi kepalanya berputar, seperti ada di ayunan di halaman sekolah. Helen adalah yang paling aktif. Dia mulai membangun ranjang. Dia pernah buat rumah untuk anjingnya Sparky. Caroline tidak pernah suka paku, jadi dia memukul dengan palu. Tepat di atas paku. Rasakan itu. Betty memikirkan tentang dekorasi. Karena gaya hal penting baginya. Para perundung berubah menjadi kru konstruksi sungguhan. Jenny istirahat minum kopi dan dihukum karenanya. Ranjangnya sudah jadi. Mereka bekerja baik. Mereka terbiasa dengan sangat cepat. Setiap saat Jenny harus memanjat tanpa tangga. Akuariumnya tampak berbeda. Mereka tidak tahu akuariumnya akan menjadi keren. Ranjangnya sudah siap. Waktunya merenovasi ruang keluarga. Mereka punya banyak pekerjaan. Saat Putri Duyung sibuk di sekitar akuarium dan bersih-bersih seperti lebah, Jenny si pemalas pura-pura kelelahan dan juga mengalami rasa pusing. Dia mempelajari dari ibunya. Dia bahkan tertidur ketika teman-temannya sedang bekerja. Bisa temukan harta karun saat bersih-bersih. Caroline menemukan peti ajaib. Dibuka terasa menakutkan. Dan ada foto kaki mereka di dalam peti. Teman-teman, kalian lebih pintar dari mereka. Ketik di komentar siapa pemilik foto kaki itu. Hanya karena Betty punya ekor, bukan berarti dia tidak bisa lompat tali. Apapun yang Caroline katakan, dia tidak bisa lewatkan latihan. Pelatihnya bilang mengapung seperti ubur-ubur melompat seperti Putri Duyung. Atau mungkin dia mengatakan lainnya, Betty profesional dan gigih. Akuarium ajaib mengubah tali lompat menjadi lampu LED. Jadi latihannya berakhir. Ayo mendekorasi. Helen selalu merasa kedinginan. Air di dalam akuarium benar-benar dingin. Mereka bisa sakit dengan mudah. Sisiknya bertebaran di sekitar rumah. Jenny siap meminjamkan krim anti sisik rontok. Tapi pertama dia harus bersih-bersih dulu. Dia tidak mau kalau harus membuang sisik emas. Sebaiknya ubah sisik menjadi dekorasi ranjang. Tapi si gadis konyol duduk di atas tabung krim dan isinya habis tidak tersisa. Mungkin dia bisa mengambil semua krimnya dari lantai. Sekarang Jenny sedang mempercantik dirinya. Dia adalah dekorasi utama ranjangnya. Helen sedang bicara dengan lumba-lumba tampan di Trumder. Dia bersemangat sampai tidak sadar membantu Jenny membuat cermin. Betty juga bersemangat. Lumba-lumba ini menggeser semua Putri Duyung ke kanan. Helen yakin kalau Betty mencuri kesempatannya untuk mencintai. Dia mengunggah foto ekornya yang besar. Helen tahu cara lucu untuk menghabiskan waktu di dalam akuarium. Semua suka bermain tic-tac-toe, tapi kau harus melakukan donasi sebelum bermain. Bisa bayar dengan mutiara emas. Semangat Caroline sudah memberikannya sebuah masalah. Dia kehilangan semua simpanannya. Helen pada posisi atas dan temannya sudah jelas tidak. Permainan yang tidak berbahaya berubah menjadi kasino. Ruangan ini penuh dengan aroma stres. Sekarang Betty juga miskin dan mempunyai utang. Jenny yang naif ikut bermain. Dia tidak belajar dari pengalaman teman-temannya. Taruhannya diterima dan Helen menang dengan mudah. Sudah jelas ada kecurangan di sini. Seluruh rahasianya ada pada kacamatanya. Sekarang Helen punya banyak mutiara untuk mendekorasi dinding. Ini adalah nama yang paling indah di dunia. Seperti lagu. Caroline masih berharap membalas dendam dan mendapatkan mutiaranya kembali. Dia sangat butuh rak buku. Kalau kau bisa karate, kau tidak butuh gergaji. Cukup lakukan hayya. Oh, Caroline ingat bahwa dia tidak bisa karate. Tangannya hampir patah. Samurai sejati tidak kenal menyerah. Itu benar sekali. Dia berhasil. Sekarang dia punya rak buku bermuatan buku pengetahuan. Helen punya ekor yang mungil. Ini kekurangannya. Dulu dia punya kaki indah dan bermain sepak bola. Teman-temannya punya masalah sama. Mereka merindukan kaki. Dulu Caroline anggota tim kasti. Sekarang dia tidak bisa jadi maskot. Harusnya mereka tidak merundung Larry dari toko sihir. Hanya Mary yang bisa menyemangati para Putri Duyung. Petunjuknya ada di botol. Ini pesan tua namun bisa diandalkan. Perangkat interaksinya sudah diperbarui. Para Putri Duyung harus baca sebelum kertasnya basah. Para Putri Duyung meminta pada kalian untuk sukai video ini agar mereka bisa lari bertelanjang kaki di halaman. Oh, terima kasih. Berhasil untuk Caroline. Kumohon sedikit lagi. Bahkan Mary kecil sudah sukai video ini. Kalian sudah? Caroline suka pamer pada teman-temannya.
Kecemburuan mereka adalah hidangan favoritnya. Dia punya ponsel Shell 14 Pro. Kau suka ini? Acaranya akan diadakan besok, tapi Paman Caroline mengenal Stephen Krabs. Betty punya kerang yang tua. Ini model ke-7. Dia tidak bisa perbarui. Inilah yang Caroline butuhkan. Oh, lumba-lumba menelponnya. Aksen lumba-lumba sangat tidak jelas. Walau kenyataannya koneksinya sangat bagus. Airnya masuk ke dalam telinga. Betty menaburkan roti di lantai untuk suatu alasan. Caroline pikir temannya sudah gila. Tapi ini semua untuk bayi bintang laut. Mereka suka roti segar. Dan dia bisa membuat rak ranjang dari bintang laut. Dia tahu cara berburu. Ini bukan pertama kalinya Helen mencoba melatih Jenny yang sangat malas. Dia bisa hasilkan banyak uang dengan tampil di sirkus. Tapi Jenny tidak suka melakukan permintaan orang lain. Dia bertindak sesuai aturannya. Helen akan menjadi bintang acaranya. Tapi dia tidak suka karena sesuatu. Acara Gelembung Putri Duyung akan menjadi populer. Hula hoop ini bisa berubah jadi kanopi bagus untuk ranjang Jenny. Kontes bakat bawah laut sama populernya dengan kontes bakat biasa. Caroline benar-benar gelisah. Oh, Rihanna pilihan yang bagus. Sepertinya juri menyukainya dan dia punya kesempatan menang. Harusnya begitu, tapi Jenny menjebak temannya. Caroline benar-benar dieliminasi dari kontes. Oh, itu Helen. Apa ya bakatnya? Selena Gomez, lagu yang bagus, koreografinya keren. Tapi Jenny yang jahat mengacaukan semuanya lagi. Juri jelas tidak punya pendapat pribadi. Betty suka genre hard rock. Dia mengeluarkan suara aneh dengan mulutnya. Juri bahkan melihat bakatnya. Sampai Jenny muncul. Ini impian mereka untuk muncul dalam TV. Mereka hampir berhasil. Tapi Jenny si perundung mengacaukan ini. Balas dendamnya kejam. Juri tidak akan lihat penampilannya. Tapi mereka menyukai trio baru Putri Duyung cantik. Mereka punya semua yang dibutuhkan untuk menang. Akan adil dengan memberikan hadiah. Mereka adalah ratu pop baru. Oh, keren! Mereka berhasil. Mereka layak mendapatkan Oscar. Impian menjadi nyata. Bagus, teman-teman. Sulit dipercaya, tapi Jenny minta bantuan Helen. Di luar semuanya, seorang teman siap membantu. Yang dibutuhkan adalah ekornya untuk membuat pola. Caroline melihat teman sekamarnya dan salah paham. Ya, Jenny bisa kehilangan akal dan melakukan hal seperti itu. Ini terlalu awal untuk menghubungi polisi bawah laut. Dia baru membuat rak dengan bentuk ekor Putri Duyung. Hari ini Helen mencuci pakaian. Ekornya dilapisi lumpur dan juga agak bau. Ini penting memilih mode lembut. Ekornya tidak suka perlakuan kasar. Beberapa lama kemudian, selesai. Ekornya mengecil. Atau Helen yang membesar, sulit untuk dimengerti. Untung Jenny ada di sini. Dia bisa memperbaikinya. Ini resiko, tapi dia harus setrika ekornya untuk dapat ukuran yang dia butuh. Tidak berhasil. Sekarang Helen punya ikan. Kerang milik Betty sudah rusak total. Kerangnya selalu kehabisan daya dan hampir tidak ada sinyal. Saatnya membeli model yang lebih modern. Caroline ingin membantunya mengisi daya. Ini bukan yang dia butuh, dan ini sangat keren. Ini trisula milik Neptunus, benda yang berbahaya. Coba isi daya kerangnya. Oke, Caroline akan beri pengisi daya. Asal jangan bengkokkan kabelnya. Dia akan menyimpan trisula. Kelihatannya sangat keren. Mereka sudah membangun semuanya dan kaki Caroline sudah kembali. Tapi kaki Betty belum. Sukai video ini kalau belum, mungkin bisa membantunya. Jenny dan Helen juga sudah selesai. Ranjangnya benar-benar cantik. Dan para Putri Duyung juga. Bagaimana menurut kalian? Ranjang siapa yang terbaik? Beri komentar di bawah ya. Ini sangat penting untuk mereka. Mary melihat suka dari kalian dan dia sangat senang. Kalian hebat, teman-teman. Saatnya semua Putri Duyung mendapatkan kakinya kembali. Mereka menjadi gadis biasa lagi. Tapi sebuah petualangan baru dimulai. Karena ini adalah dunia Trum Trik, teman-teman. Ada cukup sihir untuk semuanya. Selamat datang di petualangan sihir. Bagaimana kalau membuat ranjang batu permata?
Caroline memilih ranjang bawah karena dia takut ketinggian dan warna lain tidak sesuai dengannya. Ups, ini sakit. Dia melupakan satu fakta dari hidupnya saat kepalanya terbentur. Tapi sepertinya kali ini dia dapat sesuatu. Terima kasih, sihir. Emma sangat terkejut dengan sesuatu di dalam cermin. Berkat sihir, air mata Emma akhirnya berguna. Batu-batu berharga menyemangatinya dan dia tidak mau menangis lagi. Mereka juga menjadi dekorasi bagus untuk ranjangnya. Helen selalu saja memata-matai kakak-kakaknya. Dia juga ingin mendekorasi ranjangnya, tapi dia tidak bisa mencuri lem tembak milik Emma karena sistem keamanan modern. Jadi, seperti cara kerjanya. Dia selalu ambil apapun tanpa meminta izin. Itu memberikan pelajaran. Tidak ada yang spesial, hanya remote dengan tombol untuk mematikan. Helen kewalahan dan mempekerjakan pelayan. Dia mampu membayarnya. Dia akan melakukan semua untuk Helen dan imbalannya sesuai. Matanya berbinar seperti batu permata biru ini. Pelayan itu membuat kerajinan tangan untuknya dan mata Helen juga berbinar-binar. Kakak-kakaknya mengira kalau dia sedang melamar Helen. Pria itu tidak tahan dengan tekanan semacam itu. Dia harus bicara pada ibunya terlebih dahulu. Mereka sedang berkompetisi. Mereka harus melempar bola dan dapat poin sebanyak-banyaknya. Helen dapat poin 10. Caroline mengenai target pada cobaan pertama. Kita punya kandidat pemenang. Sekarang semua bergantung pada Emma. Dia mengeluarkan bola saudarinya dari permainan. Bagaimana? Siapakah yang akan menang? Tulis dalam komentar. Caroline tidak bisa berhenti menatap batu permata ajaibnya. Helen tidak suka kalau kakaknya senang. Caroline harus perhatikan langkahnya. Sebuah senyuman muncul di wajah jahat Helen. Dan Caroline berhasil melakukan salto belakang. Tapi delimanya tidak seperti dia. Batu itu pecah berkeping-keping. Bahkan lebih baik. Dunia belum pernah melihat lampu-lampu mahal seperti ini. Helen bahkan terkejut dengan kebahagiaan Caroline. Bukan seperti ini yang diinginkannya. Helen pasti merasa sangat iri. Emma berusaha keras mempelajari sihir. Seperti pertunjukan ulang tahun anak-anak, tapi keterampilannya berkembang pesat. Jika ingin Emma tampil di pesta kalian, tulis saja di kolom komentar. Lihat lampu keren yang dibuatnya dari selendang biasa. Sekarang ranjang zamrudnya menjadi semakin bersinar. Saudarinya terkesan dan pesta kalian akan diterangi batu permata. Anting-anting mahal ini berubah menjadi bunga-bunga yang cantik. Keren! Mungkin sihir bisa melakukan sesuatu dengan tule Helen. Dia coba tapi tidak berhasil. Tapi Emma mengubah kain perca menjadi kain tule zamrud. Kain itu cocok dengan ranjang zamrud. Helen sangat marah-marah. Kita harus menenangkannya dengan sihir perhiasan. Phew, sepertinya dia sudah tenang. Helen ingin menimbang batu permatanya di dalam karat dan dolar. Ruangan ini sedikit gelap. Dia biarkan cahaya matahari yang terang bermain dengan batunya. Batu-batuan itu juga tidak suka kakak-kakaknya. Itu artinya dia menyayangi mereka. Dia punya lampu gantung yang cocok untuk ranjangnya. Semua kakaknya juga suka. Caroline menyukai video trum-trum trik dan lihatlah yang terjadi. Para saudarinya melakukan hal sama dan kehidupan mereka berubah selamanya. Nuansa batu permata bisa membuat ceria. Kalian juga harus coba. Sukai video ini dan tulis komentar apa yang sudah berubah untuk kalian. Apa Helen baru saja mendapatkan pesan? Pria tertampan di kampus mengiriminya pesan. Selamat untukmu. Jalan-jalan sambil makan hotdog memang sangat romantis. Banyak hal yang terjadi, tapi ini kencan pertama dalam hidupnya. Dia harus sembunyikan Helen yang sebenarnya sebisa mungkin. Tapi kesulitannya adalah ada yang tersangkut di gigi Helen. Pria itu memberitahu Helen sehalus mungkin. Memalukan sekali, itu menyiksanya sampai hari pernikahannya. Pastinya bukan dengan pria ini. Dia keluarkan batu permata dengan tusuk gigi. Pria tampan itu suka trik ini. Ternyata dia putra jauh hari. Dan Emma punya pacar, tapi belum ada yang pernah melihatnya. Para saudarinya curiga dia mengirim bunga dan hadiah untuk dirinya. Jika dia punya pacar, dia tidak punya waktu membuatnya.
Tapi semua hasil karyanya menakjubkan. Cermin zamrud untuk Ratu Zamrud. Dan bayangannya juga cantik. Caroline bahkan merasa iri pada saudarinya. Dia juga butuh cermin. Oh, mencuri itu sangat tidak baik. Apa dia pikir Emma tidak akan tahu itu? Caroline tidak mau mengakuinya. Ayo putuskan siapa yang akan dapat cerminnya. Tapi Emma tidak punya waktu bertengkar dalam jadwalnya. Dia bisa kacaukan riasan wajahnya. Bahkan cermin zamrud tidak bisa tunjukkan kesempurnaannya dengan benar. Hari ini Caroline akan menyetrika. Mode menyetrika kesukaannya adalah batu permata. Senangnya merasakan kekayaan meskipun sedang bekerja. Mode menyetrika ini mengubah pakaian biasa jadi pakaian yang mahal. Oh, maaf ya adikku, tapi itu cocok untukmu. Caroline sedang mencari tahu apa yang kurang dari kamarnya. Ya, tentu saja meja. Dan koktail untuk wanita kaya. Menggemaskan sekali, makanan penutup sebagai hadiah. Caroline sangat lapar. Tiba-tiba dia kehilangan nafsu makan. Rambut hitam menjijikkan harus disalahkan. Mereka merasa bosan, tidak tahu harus apa. Mereka sudah membaca komentar semua orang di TikTok. Emma sudah 10 kali membayangkan dirinya menjadi ratu pesta dansa. Berikutnya apa? Emma dapat ide permainan. Gelas-gelas pesta dan fantasinya memberikan ide. Mereka sangat suka bersaing. Bagaimanapun juga, selalu ada menang dan kalah di permainan. Peraturannya sederhana. Kalian harus temukan batunya. Helen menebak duluan dan dia kalah. Sekarang giliran Caroline. Kau tidak bisa sembunyi darinya. Tapi Emma memindahkan gelasnya dengan cepat. Mungkin kalian ingat batunya berada di mana? Berikan petunjuknya di komentar ya. Paket alat rias Helen sudah tiba. Tidak ada tempat menyimpannya. Dia gadis yang sangat kreatif. Contohnya, dia suka melukis. Kalian bisa melihat hasil karyanya pada kulkas orang tuanya. Lihatlah raknya. Sekarang alat kecantikannya punya tempatnya sendiri. Mungkin rak itu memakan banyak tempat dan mengganggu para saudarinya. Tapi Helen tidak peduli itu. Emma sangat suka tanaman hidup, khususnya tanaman yang menghasilkan zamrud alih-alih buah. Caroline melihat trik saudarinya dan ingin mengikutinya. Mungkin sihir juga menumbuhkan sesuatu untuknya, tapi sihirnya tidak berfungsi. Tentu saja, dia lupa menyirami tanamannya. Helen menghabiskan airnya saat memakan burrito pedas. Dia akan kembalikan airnya. Kau hanya perlu tunjukkan sesuatu yang menyentuh dan air matanya tidak berhenti. Dia bahkan menangis lebih lama. Tapi sekarang Caroline punya bunga berlian. Sulit membayangkan yang lebih baik untuk mereka. Emma terobsesi dengan Brawl Stars. Dia berusaha sangat keras, tapi hasilnya belum terlihat. Kristal dari game menginspirasinya membuat kerajinan baru. Dan dia membutuhkan rak. Emma merasa agak lapar. Lalu dia melihat foto roti dari kafe bergaya Prancis. Tapi pramusaji tidak sopan ingin Emma membayar bonnya. Dan itu tanpa uang tip. Tidak sopan meminta uang dari seorang gadis. Helen sangat menyukai seorang penyanyi rap selama 3 tahun. Tapi saudari konyolnya mengolok-ngolok perasaannya. Itu sangat kejam. Seperti tidak pernah merasakan saja, Emma tergila-gila pada Ronald McDonald. Dia bahkan tidak nyata. Air mata Helen sangatlah mahal. Para saudarinya merasa bersalah dan membelikannya tiket konser Lil Uzi Vert. Sejujurnya, dia memang sengaja menangis. Mereka melakukan renovasi keren pada kamar mereka yang biasa. Masing-masing ranjang menunjukkan karakter dan gaya pemiliknya. Mereka belum selesai. Ini masih ada beberapa sentuhan akhir yang tersisa. Helen memisahkan berlian dari tanah seperti pencari batu permata. Wow, Emma punya zamrud yang sangat besar. Tangannya terlihat sangat kecil, seperti boneka. Caroline iri pada para saudarinya. Dia selalu tertinggal. Dia memutuskan untuk mencoba metode Helen, tapi tidak berhasil. Dia kecewa sampai kerongkongannya kering. Dan apa ini? Wow,
Keberuntungan tersenyum padanya lagi. Helen berpikir ranjangnya akan menjadi favoritnya, tapi Emma tidak berpikir begitu. Caroline ingin hasil yang jelas. Tulis di komentar ranjang siapa yang kalian suka. Yang paling banyak dipilih akan menang. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Ramuan ajaib mengubah mereka menjadi putri duyung. Jadi petualangannya baru saja dimulai.